Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Mimin di Ahmad Channel Indo. Di video kali ini Mimin akan melanjutkan cerita tentang kisah Wali Paidi di bagian 8. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita ke alur ceritanya. Wali Paidi akhirnya sampai di sebuah kota yang dulunya adalah sebuah wilayah kerajaan Majapahit. Wali Paidi turun sambil membawa satu kresek besar yang berisi minuman dan makanan ringan pemberian dari pedagang-pedagang asongan di atas bus. Baru melangkah turun dari bus, Wali Paidi langsung dihampiri seorang gila yang berambut gimbal. Orang gila tersebut langsung menarik-narik tas kresek Wali Paidi. Paidi, sini minuman dan makanan ini punyaku, ucap orang gila tersebut lalu ngeloyor pergi. Wali Paidi membiarkan saja tas kreseknya direbut dan dia hanya terus mengikuti orang gila tersebut karena dia penasaran. Orang gila ini kok tahu nama saya? Terlihat di sudut terminal, orang gila ini tertawa-tawa menikmati makanan dan minuman hasil rampasannya. Wali Paidi berjalan perlahan mendekati orang gila tersebut. Dan kira-kira setelah jarak Wali Paidi dan orang gila itu berjarak 10 meteran, orang gila tersebut berkata dengan masih makan dan minum. Gak usah heran, orang yang dekat dengan Tuhannya, apa yang tidak diketahui di muka bumi ini, yang diketahui Gusti Allah juga diketahui oleh para kekasihnya. Apalagi namamu terkenal di langit sana. Namamu seringkali muncul karena seringnya kamu usul ke Gusti Allah. Dengan masih memegang minuman Sprite kaleng, orang tersebut berkata lagi. Dengan masih memegang minuman Sprite, orang gila tersebut berkata lagi. Para malaikat sering berkata, Gusti Wali Paidi usul begini, Gusti Wali Paidi minta begini. Hampir semua malaikat mengenalmu karena seringnya kamu minta dan usul ke Gusti Allah. Seharusnya kamu malu minta-minta terus seperti pengemis. Hehehehe. Wali Paidi terdiam. Seperti ditelanjangi, Wali Paidi menghampiri orang gila tersebut dan mencium tangannya. Ketika Wali Paidi memegang tangannya, Wali Paidi kaget karena tangan orang gila ini bagaikan tidak ada tulangnya, terasa halus. Begitu lembut dan berbau sangat wangi. Ketika Wali Paidi mau menanyakan namanya, orang gila ini mendahului berkata, kamu gak usah tahu namaku, udah sana, kamu pergi sowan ke kiaimu sana, nanti kita bertemu di sana. Dan kalau kamu melihat kiaimu sedang ada tamu agung, kamu sebaiknya langsung pamit aja. Wali Paidi cuma mengangguk terdiam. Setelah mengucapkan salam, Wali Paidi pergi dari situ dan berangkat untuk sowan ke kiainya. Wali Paidi melanjutkan perjalanan dengan naik becak. Setelah sampai, Wali Paidi langsung menuju ke ruang tamu. Di sana dia disambut oleh satu santri kiai yang selalu standby melayani tamu-tamu. Belum lama duduk, ada dua tamu yang juga mau sowan ke kiai. Mereka berdua duduk di samping Wali Paidi. Tidak seperti biasanya, kiai kali ini tidak langsung menemui mereka bertiga. Wali Paidi dan kedua tamu menunggu sekitar 1 jam lebih baru kiai keluar. Wali Paidi dan kedua tamu langsung bersalaman dengan kiai. Mereka bertiga mencium tangan kiai dengan penuh takzim. Yang sangat berbeda sikap Wali Paidi terhadap kiai ini. Wali Paidi tampak sangat takzim berhadapan dengan kiai. Wali Paidi hanya bisa menunduk dan tampak butiran-butiran air mata mulai membasahi pipi Wali Paidi. Setelah kiai baru saja duduk, Wali Paidi maju bersalaman lagi dan memohon pamit. Kiai hanya tersenyum dan merestui Wali Paidi. Iya salam aja ke dulur-dulur semua, ucap kiai. Inggih kiai, jawab Wali Paidi dengan masih menunduk. Kedua tamu ini heran melihat sikap Wali Paidi.
Mereka menunggu begitu lama, tapi setelah Kiai keluar, Wali Paidi kok langsung mohon pamit. Satu di antara dua tamu ini penasaran dan menanyakan hal tersebut kepada Kiai. Kiai, Mas tadi itu menunggu panjenengan dengan kami begitu lama. Tapi setelah Kiai datang, Mas tadi langsung mohon pamit. Ada apa gerangan Kiai? Tanya tamu. Gimana ya? Kamu langsung aja ke orangnya dan tanyakan hal itu. Dia belum pergi jauh. Sekarang dia masih duduk-duduk di pagar jembatan, jawab Kiai. Setelah mohon izin dan keluar sebentar, tamu tadi mencari Wali Paidi. Dan benar apa yang dikatakan Kiai. Wali Paidi masih duduk di pinggir jembatan. Assalamualaikum, ucap tamu ini kepada Wali Paidi. Waalaikumsalam, jawab Wali Paidi. Maaf Mas, saya penasaran dengan sikap sampean tadi. Kok langsung mohon pamit ketika baru ketemu Kiai? Tanya tamu dengan penasaran. Gimana tidak langsung mohon pamit, Kang? Wong di samping kanan Kiai ada baginda Rasul dan di samping kiri Kiai ada Nabiullah Khidir. Apa yang mau saya omongkan kalau mereka berdua hadir di samping kanan dan kiri Kiai? Jawab Wali Paidi dengan mata yang berkaca-kaca. Ganti si tamu jadi heran dan melongo. Beliau sehabis tahlil bersama dalam rangka memperingati hari Gusdur atau Hol Gusdur kedua. Wali Paidi bersama warga berkumpul bareng ngopi bersama-sama. Mereka saling berkelompok 3-4 orang membicarakan dan mengenang Gusdur. Dan diselingi adu argumen mengenai apa rahasia dibalik sepak terjang Gusdur di masa lalu. Wali Paidi tersenyum, melihat tingkah laku mereka. Wali Paidi sendiri duduk bersama 4 orang dengan 1 cangkir kopi besar berada di tengah. Mereka berlima joinan bersama-sama, indah dan rukun sekali. Paijo tetangga Wali Paidi mulai membuka pembicaraan dengan bertanya kepada Wali Paidi. Kang, menurut sampean gimana Gusdur selama jadi presiden yang cuma sebentar itu? Sebelum kita membahas tentang itu semua, alangkah baiknya kita mengulas lagi sejarah sebelum Gusdur jadi presiden, jawab Wali Paidi. Wah sip iki Kang, gimana ceritanya? Kata teman-teman yang lain. Dulu ada seorang kiai di daerah Blitar namanya Kiai Rohimi. Beliau ini ahli istikharah. Banyak sekali kiai yang sowan kepada Kiai Rohimi ini guna menanyakan apa makna isyarah-isyarah yang diterima. Dan Kiai Rohimi ini bisa menafsiri isyarah-isyarah yang ditanyakan kepadanya. Dan semuanya tidak pernah meleset, hampir 100% mendekati kebenaran. Kehidupan sehari-hari beliau adalah sebagai petani desa yang sangat sederhana. Tiap pagi beliau diantar cucunya pergi ke sawah dengan naik sepeda ontel. Biasanya para tamu yang mau sowan kepadanya menunggunya di depan dalam. Menunggu beliau pulang, dan di dalam rumah yang berdinding kayu jati itulah Kiai Rohimi menerima para tamunya. Di dalam rumah Kiai Rohimi ada sebuah kamar khusus yang disediakan untuk Gusdur kalau berkunjung ke situ dan menginap. Gusdur sebelum jadi presiden telah banyak menerima isyarah-isyarah dan menanyakan kepada Kiai Rohimi apa makna isyarah-isyarah yang diterima. Kang, Kiai Rohimi ini tingkatannya lebih tinggi daripada Gusdur ya. Sampai Gusdur sendiri minta tolong untuk menafsiri isyarah-isyarah yang beliau terima, ucap Paijo kepada Wali Paidi. Tidak mesti begitu. Kamu tahu Pak Ridwan, tetangga kita yang jadi dosen di salah satu universitas terkenal itu? Tanya Wali Paidi. Iya Kang, tahu Kang, jawab Paijo. Ketika ban mobilnya bocor, apa Pak Ridwan menambal ban mobilnya sendiri? Tanya Wali Paidi lagi. Tidak Kang, Pak Ridwan jelas nggak bisa. Ban itu akan ditambalkan ke tukang tambal ban, jawab Paijo. Dengan seperti itu, apa tingkatan tukang tambal ban itu lebih tinggi daripada tingkatan Pak Ridwan yang dosen itu? Tanya Wali Paidi sekali lagi.
Ya tentu tidak Kang, jawab Pak Ijo mulai mengerti. Begitulah apa yang terjadi di antara Gus Dur dan Kiai Rohimi ini. Tidak bisa jadi acuan siapa lebih tinggi tingkatannya, jelas Wali Paidi. Wali Paidi menyodot rokok Ji Samsunya dan nyeruput kopi sedikit lalu melanjutkan ceritanya. Sampean akan jadi orang nomor 1 di Indonesia. Tapi hanya sebentar, ucap Kiai Rohimi kepada Gus Dur menafsiri isyarah-isyarah yang diterima Gus Dur. Berapa lama Kiai? Tanya Gus Dur. Tidak sampai 3 tahun, jawab Kiai Rohimi. Tugas yang sangat berat, ucap Gus Dur tanpa memperdulikan lama jabatannya. Ini memang tugas yang sangat berat Gus, dan sampean akan diturunkan oleh rakyat sampean sendiri, kata Kiai Rohimi. Kalau ini memang tugas, biarpun sebentar tidak apa-apa, yang penting bermanfaat, ucap Gus Dur. Menerima dan lapang dada isyarah yang diterimanya dari Kiai Rohimi. Beliau tidak peduli walaupun dalam kepemimpinannya kelak beliau direcoki dan akhirnya diturunkan dengan tidak terhormat. Gus Dur berprinsip biarlah orang memusuhinya asal Allah menyayanginya. Biarlah orang menghinanya asal Allah ridho kepadanya. Beberapa bulan kemudian ganti para kiai 10 yang mendapat isyarah dari Allah mengenai Gus Dur. Para kiai tidak mau gegabah dengan menafsiri sendiri yang isyarah yang diterima oleh mereka. Para kiai 10 sowan ke Kiai Rohimi menanyakan apa arti isyarah yang mereka terima. Memang nama Kiai Rohimi di kalangan para kiai-kiai NU sangat dikenal, karena dalam menafsiri isyarah Kiai Rohimi ini jagonya. Setelah mendapat arti isyarah dari Kiai Rohimi, para Kiai 10 ini menyampaikannya kepada Gus Dur, dan Gus Dur dengan penuh takzim menerima mereka dan mengucapkan terima kasih karena memperhatikannya selama ini. Walaupun Gus Dur sendiri sudah tahu kalau dirinya akan jadi presiden. Bahkan Gus Dur sudah tahu masa pemimpinannya yang cuma sebentar itu sebelum para kiai ini mengetahuinya. Pertemuan ini dicium oleh wartawan dan ramailah berita pertemuan di kala itu, dan para kiai 10 ini dijuluki oleh wartawan sebagai poros langit. Disesuaikan dengan kelompok yang mengusung Gus Dur jadi presiden, yaitu poros tengah. Dan kebetulan pemimpin kelompok Kiai 10 ini adalah Kiai Fakih Langitan Tuban. Jadi paslah sebutan bagi mereka, yaitu poros langit. Dan kita semua tahu Gus Dur secara mengejutkan benar-benar jadi presiden. Walaupun Gus Dur dan para Kiai 10 sama sekali tidak terkejut dengan hal itu, karena para Kiai 10 dan Gus Dur sudah tahu sebelumnya. Awal pemerintahan Gus Dur baik-baik saja. Hubungan Gus Dur dengan Bu Mega tampak mesra. Mereka bergantian menggandengkan atau mengadakan sarapan pagi bersama-sama. Kadang di istana presiden, kadang di istana wali presiden. Tapi lama-kelamaan para koruptor dan penggila jabatan mulai khawatir dengan ketegasan Gus Dur dalam memimpin negara ini. Mereka mulai tidak bebas korupsi dan menumpuk-numpuk kekayaan pribadi karena ketatnya pengawasan Gus Dur di kala itu. Mereka mulai mendanai para mahasiswa untuk berdemo. Gus Dur mengangkat isu-isu yang memojokkan Gus Dur. Mereka para koruptor menunggu momen yang tepat untuk menjatuhkan Gus Dur. Gus Dur memang terkenal dengan gaya ngomongnya yang blak-blakan. Gus Dur berprinsip pandokno pengucapmu podo karo
korepe atimu. Sekali lagi saya ulang, prinsip Gus Dur adalah pandakno pengucapmu podo karo karepe atimu. Begitulah ketika Gus Dur diminta pendapat oleh wartawan tentang Bu Mega yang sering diam aja, Gus Dur dengan enteng menjawab, dia itu bodoh. Jawab Gus Dur itu didengar oleh Pramono Anung yang ketika itu kalau nggak salah malah menjabat sebagai sekjen PDIP. Dan oleh Pramono ini jawaban Gus Dur itu disampaikan kepada Ibu Mega. Ngambeklah Bu Mega waktu itu. Bu Mega tidak mau menemui Gus Dur ketika sarapan pagi bersama di Istana Wali Presiden. Dan inilah kesempatan yang ditunggu oleh para koruptor dan penggila jabatan. Inilah celah yang bisa menurunkan Gus Dur dari kursi presiden batin mereka. Dan barulah para Kiai 10 dapat isyarah lagi kalau Gus Dur akan dilengserkan dari kursi presiden. Para Kiai 10 atau Kiai Poros Langit ini sowan lagi kepada Kiai Rohimi, minta pendapat dan minta solusi gimana baiknya dan supaya Gus Dur masih bisa jadi presiden. Kiai Rohimi mengatakan kepada para Kiai, Gus Dur akan bisa tetap jadi presiden kalau mau minta maaf kepada Ibu Mega. Walaupun Gus Dur tidak ada niat merendahkan Ibu Mega, ucap Kiai Rohimi. Biarpun Kiai Rohimi sudah tahu kalau jabatan Gus Dur cuma sebentar, tapi Kiai Rohimi tetap memberi peluang kepada para kiai. Kiai Rohimi berkeyakinan bahwa Allah jualah penentu akhir suatu kisah. Isyarah hanyalah pelambang. Para kiai kembali menemui Gus Dur dan menyampaikan apa yang diperoleh dalam isyarahnya dan juga menyampaikan pesan Kiai Rohimi. Tapi Gus Dur tidak mau melakukannya. Bukan berarti Gus Dur tidak mau meminta maaf karena malu atau gengsi. Tapi apa yang dialami Gus Dur kurang lebih persis seperti apa yang dialami oleh Sayyidina Ali. Ketika dalam peperangan, Sayyidina Ali mau membunuh orang kafir yang sudah terjatuh di atas tanah. Sayyidina Ali tiba-tiba mengurungkan niatnya ketika orang kafir itu meludahinya. Orang kafir itu heran melihat Sayyidina Ali yang tiba-tiba urung membunuhnya dan orang kafir ini menanyakan hal tersebut. Sayyidina Ali menjawab, pertama, aku berniat membunuhmu karena Allah. Tapi ketika kamu meludahiku, terbesit perasaan marah kepadamu. Maka aku urungkan niat membunuhmu karena ada niat selain Allah di hatiku. Gus Dur tidak mau meminta maaf kalau niatnya karena ingin mempertahankan jabatan. Sayyidina Ali tidak gila jabatan. Dan Sayyidina Ali memang sudah tahu kalau masa kepemimpinannya cuma sebentar. Dan kita semua tahu Sayyidina Ali akhirnya berhasil diturunkan dari kursi kepresidenan karena kasus yang dibuat-buat, yaitu kasus Bulog. Pak Ijo dan kawan-kawannya terdiam mendengar cerita Wali Paidi ini. Mereka merasa baru mendengar cerita Gus Dur dengan Kiai Rohimi, merasa sangat penasaran. Apakah Kang Paidi pernah bertemu dengan Kiai Rohimi? Tanya Pak Ijo penasaran. Tidak pernah, jawab Wali Paidi santai dengan menyedot rokoknya. Lalu sampean dapat cerita dari mana? Tanya Pak Ijo lagi makin penasaran. Wali Paidi tidak menjawabnya, dia hanya tersenyum dan menyeruput selepak kopi, lalu ngeloyor pergi. Demikian kisah Wali Paidi bagian 8 dan 9. Mimin akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.